5 alasan mengapa NATO menolak keras Ukraina bergabung. What we are discussing is how to move Ukraine closer to NATO, and there are ongoing consultations, and I'm not in a position to preempt the outcome of those consultations. Allies will address Ukraine's membership aspirations. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Ukraina mengumumkan tawaran untuk keanggotaan NATO jalur cepat setelah Rusia mencaplok 4 wilayah Ukraina. Anggota NATO terbelah antara mendukung dan menolak Ukraina bergabung dengan aliansi tersebut. Adapun anggota NATO seperti Polandia, Rumania, Slovakia, Republik Ceko, Estonia, Latvia, Lituania, Montenegro, dan Makedonia Utara mendukung Ukraina masuk aliansi tersebut, tapi Sekjen NATO Jens Stoltenberg enggan mendukungnya. Sementara Amerika Serikat dan sebagian besar anggota menolak Ukraina. Berikut adalah 5 alasan mengapa Ukraina tidak mungkin bergabung dengan NATO dalam waktu dekat. 1. Pecah Perang Dunia Ketiga. Berdasarkan pasal 5 Perjanjian Pertahanan Kolektif NATO, jika satu negara anggota diserang, yang lain harus menganggap ini sebagai serangan terhadap diri mereka sendiri dan membantu sekutu mereka. Artinya jika Ukraina bergabung dengan NATO saat masih berperang dengan Rusia, pasal 5 akan dipicu. Ada risiko eskalasi dalam menjadikan Ukraina sebagai anggota, kata John Williams, seorang profesor di Universitas Durham yang berspesialisasi dalam politik internasional, perang dan kedaulatan. Dilansir Euronews, dia memperingatkan hal itu dapat mengarah pada skenario mimpi buruk. NATO akan lebih jelas terlibat dalam perang dengan cara yang jauh lebih langsung. Lanjut William, berarti anggota lain yang berbatasan dengan Rusia seperti negara Baltik dan Polandia berpotensi menjadi garis depan dalam perang. Perang Dunia III pun diprediksi akan pecah. 2. NATO tidak memerlukan Ukraina. NATO sudah berkomitmen untuk Ukraina. Bersamaan dengan puluhan militer Euro dalam bantuan militer dan keuangan dari masing-masing negara anggota NATO, aliansi itu sendiri memberikan dukungan besar kepada Ukraina. Mereka juga mengkoordinasikan bantuan bilateral dan pengiriman bantuan kemanusiaan dan non-mematikan. Sungguh ironis, kata Shea, semua senjata yang mengalir ke Ukraina berarti bahwa di satu sisi Ukraina sudah memiliki jaminan keamanan NATO tanpa keanggotaan. 3. Ukraina belum siap. Sebelum mereka dapat bergabung dengan NATO, negara harus terlebih dahulu memenuhi standar ekonomi, politik, dan militer tertentu. Menurut William, Ukraina tetap merupakan cara yang baik untuk memenuhi kriteria keanggotaan ini, menunjuk pada masalah dengan lembaga demokrasi negara dan proses anti korupsi. Kami tidak lama lagi dari pemilu Ukraina menjadi hal yang sangat korup dan protes jalanan besar-besaran yang mencoba menempatkan Ukraina di jalur menuju negara Eropa yang modern, liberal, dan demokratis. 4. Sulit meyakinkan semua anggota NATO. Di bawah aturan NATO, anggota baru hanya dapat diterima jika semua 30 anggota setuju. Bahkan jika seseorang tidak setuju, hal itu dapat menghalangi atau bahkan menggagalkan keseluruhan proses. Swedia telah menghadapi kesulitan dengan permintaan keanggotaan NATO mereka sendiri dengan Turki mengajukan keberatan awal. Dengan cara yang sama, Hungaria bisa menjadi masalah bagi tawaran keanggotaan Ukraina. Negara-negara tersebut yang berbagi perbatasan darat memiliki perselisihan berkepanjangan tentang hak minoritas berbahasa Hungaria di Ukraina. Sejak 2017 ketika Ukraina menjadikan bahasa Ukraina sebagai bahasa wajib sekolah dasar, Hungaria telah berulang kali memblokir upaya Ukraina untuk berintegrasi dengan NATO dan UE.
5. Kemenangan propaganda bagi Putin. Sejak pecahnya perang Ukraina, Putin telah menggembar-gemborkan bahwa Rusia terancam oleh NATO. Putin secara rutin membenarkan invasi Ukraina untuk menyingkirkan Rusia dari ancaman ini yang dia klaim sebagai bahaya bagi integritas teritorial Rusia. Jika Ukraina bergabung dengan rencana pertahanan terpadu NATO, Xi mengklaim ini akan selalu melibatkan penempatan pasukan barat dan pangkalan militer di tanah Ukraina. Siapa yang mau memberi Putin cabang zaitun? Dia bertanya. Pejabat NATO dan politisi barat telah berulang kali menegaskan bahwa perang di Ukraina adalah konflik antara Kiev dan Moskow dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dia tidak akan menyeret aliansi ke dalam konflik yang lebih luas atas Ukraina. Sementara dia dengan gigih mendukung tawaran keanggotaan Ukraina. Albert mengatakan Putin telah mewujudkan mimpi buruknya sendiri di seluruh Eropa. Ukraina bersekutu dengan Barat selamanya berpaling, Finlandia dan Swedia di NATO, katanya. Awalnya diiming-imingi jadi anggota NATO hingga pecah invasi, namun pada faktanya Ukraina malah ditolak dan ditendang masuk NATO oleh si bos besar Amerika Serikat. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Zelensky dan membuat Amerika marah karena sebelumnya si mantan pelawak itu telah bersikap tidak sopan. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden enggan menawarkan keanggotaan penuh NATO kepada Ukraina. Sebaliknya, Washington mendorong model Israel untuk Kiev, yang berarti komitmen batas waktu untuk mempertahankan pasokan senjata barat ke negara tersebut. Niat Amerika Serikat itu diungkap The New York Times dalam laporannya pada hari Rabu 21 Juni 2023. Menurut laporan tersebut, Amerika dan beberapa negara NATO di Eropa Timur tidak akan memberikan jaminan pertahanan kolektif untuk Ukraina layaknya anggota aliansi. Mengutip para pejabat yang mengetahui musyawarah tersebut, laporan itu menjelaskan bahwa komitmen yang mungkin untuk Kiev akan lebih pendek dari perjanjian 10 tahun yang ditandatangani dengan Israel. Para penentang aksesi Ukraina ke NATO khawatir bergabungnya Kiev akan semakin meningkatkan krisis dengan Moskwa. Mereka berpendapat bahwa dengan bergabung dengan organisasi tersebut, Ukraina akan memainkan narasi Rusia tentang sifat konflik. Pejabat Rusia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang dipimpin Amerika Serikat melawan negara mereka. Moskow juga beberapa kali menyebut bahwa ekspansi NATO di Eropa sebagai salah satu penyebab utama konflik saat ini.